Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan harian wanita bijak pada hari ini, Jumat tanggal 11 Juli 2025, bertema iman dan keberanian. Pembacaan firman Tuhan kita ambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 24. Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 24. Sebelum membaca firman Tuhan, saya mengajak mari Sobat WB kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kalau kami ada hari ini, semua karena kasih karunia-Mu. Saat ini Bapa, kami rindu membaca dan kembali merenungkan firman-Mu yang kami percaya akan menguatkan iman kami dan memberikan kami keberanian untuk kami hidup hari ini di dalam anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sobat WB, mari kita membaca Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 24. Beginilah bunyi firman Tuhan. Perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Dari Miletus, ia mengirim pesan ke Efesus untuk meminta para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup senantiasa di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang bersekongkol membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah lalai melakukan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di depan umum maupun di perkumpulan di rumah-rumah. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus. Sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asalkan aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang kuterima oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk bersaksi tentang Injil anugerah Allah." Sobat WB terkasih, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang melakukan firman itu dalam hidup kita setiap hari. Sobat WB, apa rintangan-rintangan yang Paulus hadapi saat memberitakan firman Tuhan? Bagaimana Paulus menyikapi setiap rintangan tersebut? Apa visi Paulus yang membuatnya mempunyai keberanian untuk menyelesaikan tugasnya? Sobat WB terkasih, mungkin orang sulit memahami mengapa Paulus rela dan berani dalam proses yang begitu panjang dan rumit dalam membela, menyuarakan, dan menyebarkan Injil dan kebenaran tentang Tuhan Yesus Kristus. Paulus memandang hidupnya telah menjadi milik Kristus. Dia tetap berpegang pada janji Kristus bahwa dirinya adalah alat pilihan baginya untuk memberitakan namanya kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Inilah yang membuat Paulus tetap teguh dalam melewati segala sesuatunya. Karena janji itulah
Paulus berani menghadapi setiap rintangan untuk menyelesaikan panggilannya. Sobat WB, iman dan keberanian yang melekat pada diri Paulus seharusnya juga kita miliki sebagai alat pilihan Tuhan. Ketika Tuhan sudah memilih kita, Ia juga yang akan memberikan kuasa dan anugerahnya kepada kita, sehingga kita dapat menunaikan tugas yang Allah beri kepada kita dengan baik. Namun sebaliknya harus kita akui bahwa seringkali kita justru merasa malu, tidak percaya diri, merasa tidak mampu, takut, ataupun malas untuk menjadi saksi Kristus. Sobat WB terkasih, marilah kita meneladani Paulus dalam keberaniannya yang teguh menjadi saksi Kristus dimanapun dan kapanpun, agar makin banyak jiwa yang diselamatkan dan menjadi murid Kristus. Sobat WB terkasih, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan kita tentang berkat apa yang kita terima dan komitmen kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang membangkitkan iman kami, untuk kami tetap hidup dengan penuh keberanian sebagai saksi-saksi Kristus di muka bumi ini. Iman percaya kami Tuhan bahwa Engkau akan selalu menyertai dan menolong kami. Pakai hidup kami untuk kami menjadi saluran kasih karunia-Mu bagi banyak jiwa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asalkan aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang kuterima oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk bersaksi tentang Injil anugerah Allah. Kisah Para Rasul 20 ayat 24, Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua.